itu berkaitan dengan tujuan Al-Quran. Kan tidak mesti harus berada di mimbar masjid, tidak mesti harus berada menjadi gelar ustadz. Terus semuanya kan harus bisa menyampaikan literasi Al-Quran itu. Kan balighu anni walau ayat. Masa orang-orang yang ada di sana yang punya surga atau mendapatkan Qadar, terus kita yang apa ini karena pribadi kita ini pasti haus. Jelas. Pasti haus walaupun dalam diri pribadi manusia itu kebanyakan air, tapi tetap kita haus. Jadi dalam sebuah filosofi juga nafsu itu diibaratkan air, Pak. Jadi kita akan tetap haus walaupun ada lebih banyak air dalam diri kita pribadi masing-masing. Jadi semua dapat jikalau dia berbuat baik pada malam itu, semua akan dilipat gandakan. Berbuat buruk juga akan dilipat gandakan. Ngomak bersama selamanya. Ngomak obrolan bermakna. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ngomak, ngobrol bermakna. Malam ini adalah malam yang sangat spesial bagi Ngomak bersama kru. Namun kali ini kita bertiga, sebab kru yang lain lagi berada dalam giat yang tentu memberikan dampak positif untuk Ngomak tersendiri dan begitu juga untuk kru tersendiri. Alhamdulillah, malam ini malam yang ke-25 di bulan Ramadan. Berarti kita flashback bahwa Ngomak itu, para pemirsa dimanapun berada, itu lahir pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, yaitu Nuzulul Quran. Ngomak ini terinisiasi dan kita terinspirasi dari Nuzulul Quran, yaitu fungsi Al-Quran adalah sebagai hudal linnas. Jadi itulah maksudnya kita ngumpul-ngumpul dan sesuai dengan petunjuk itu. Itulah embrio, itulah maksud dari kita ngumpul-ngumpul itu, bernama Ngomak, ngobrol bermakna. Ya. Kebetulan pada waktu itu juga ada Komak. Nah, ini permisa nih. Nih, Komak. Nih, ciri khas makanan yang ada di suku Sasak. Itu Komak. Ada yang mau rasa? Nah, biasanya kalau kita ngobrol itu, Bang Bas, Pak Hak, tentu ada sedaknya supaya lebih cair dan ada yang membuat kita menjadi berpikir. Kan sambil kita ngunyah itu sambil berpikir. Yang ini masuk, yang ini keluar pikiran dari masuk tersebut. Nah, berbicara tentang lahirnya Ngomak pada tanggal 17 Ramadan, itu hari turunnya Al-Quran, maka pada malam ini tepat juga tempat turunnya Lailatul Qadar. Malam ke-21, 23, dan malam ini 25, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di situ kalau bicara tentang fi'il mudhari yang ada di tanazzalul itu berarti malaikat itu tidak hanya dia turun pada saat wahyu pertama, kan sudah selesai Al-Qur'annya turun, dan Ngomaknya juga lahirnya sudah selesai pada saat kemarin. Tetapi kalau Al-Qadar itu, siapapun yang melakukan kebaikan pada malam itu, 1 atau 2 orang, maka dia akan dilipat gandakan seperti cerita
Samson ya, bukan Samson. Sam'un Al-Ghazi ya, yang 1000 bulan. Dan mudah-mudahan Ngomak ini dalam 1 tahun mendapatkan kebaikan 1000 bulan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah maksudnya tanggal 25. Dan ini kita tidak genap juga ganjil ini. Ini 23 ya. Dua pakai topi, 1 pakai kopiah dan pakai sorban. Jadi 2 enjoy. Gaya 3. Iya, gitu. Ya, Bang Bas, berkaitan dengan lahirnya Ngomak, apa pesan-pesan hikmah yang bisa? Saya nggak bisa diem, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Apa pesan-pesan hikmah yang bisa disampaikan kepada kita semua dan teman-teman di luar sana tentang lahirnya Ngomak dan bertepatan juga malam ke-25. Disapa teman-teman dulu. Penonton Ngomak dimanapun berada, seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Amali, kalau Ngomak tuh sekarang udah sampai 1 tahun ya, nggak terasa. Ya. Kita mulainya di bulan Ramadan dan sekarang bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Jadi harapannya ya semoga Ngomak yang kita mulai dari modal awalnya yang ala kadarnya ya. Tapi di bulan yang mulia. Tapi di bulan mulia kita Masya Allah. berharapnya di tahun depannya lebih baik lagi dan lebih Amin. Menyampaikan siar-siar dan literasi yang bermanfaat lah buat penonton Ngomak di mana berada itu. Itu aja sih harapannya, mungkin kedepannya supaya lebih baik aja kan. Oke. Dan jangan lupa kita tetap didukung ya Ngomaknya biar tambah semangat lagi nih. Yes. Rekan-rekan Ngomak biar tambah semangat lagi bikin kontennya. Channel YouTube-nya didukung lah ya. Artinya tidak menjadi sebuah keterlambatan dan ketidakbaikan atau apa istilahnya, Keburukan. tidak sebuah Kejelekan. menjadi kejelekan dengan begini apa adanya, tetapi memang Yang harus penting ada maknanya. apa yang kita sampaikan. Yang penting isinya ya. Itu berkaitan dengan tujuan Al-Quran. Kan tidak mesti harus berada di mimbar masjid, Ya. tidak mesti harus berada menjadi gelar ustadz, atau semuanya kan harus bisa menyampaikan literasi Al-Quran itu. Kan balighu anni walau ayat. Masa orang-orang yang ada di sana yang punya surga atau mendapatkan ilmu Quran, terus kita yang abangan tidak dapat. Gimana penonton? Tinggal like and comment share. Ya. Nah, dengan tentu utamakan adab. Siap. Ada lagi Bang Bas untuk pesan-pesan yang mulia kepada kita semua dan para Mungkin penonton. penonton Ngomak mungkin yang ada masukan mungkin ke kita. Iya benar. Ada kurangnya mungkin selama 1 tahun ini ada masih kurang ya, mungkin ada masukan lah istilahnya yang bisa membangun Semangat kita untuk kreativitas memperbaiki. kita di sini ya, nanti ditulis di komentar, bisa disampaikan lewat komentarnya Iya. Siap. gitu. Bang Bas, penyampaiannya yang tepat, lugas dan penuh bermakna. Kita kembali ke filsuf kita, Kirain yaitu setelah rehat sejenak. nah, itu Bang Karni ya? Itu Bang Karni. Oh, Bang Nah, Karni. Bang Karni. Tapi itu menarik. Uwais Al-Qarni. Iya. Itu biasanya ada kaitannya ya dengan Ramadan atau dengan apa itu? Uwais Al-Qarni atau bukan Uwase? Bukan. Kalau Uwase itu apa? Oase itu kan Oase. ada di tengah gurun. Pak. Di tengah Iya, gurun di tengah ada gurun, air. ada airnya. Dan semua orang menginginkan air Iya, tersebut. mm, Bukankah Ramadan itu semua orang menginginkan di situ? Iya. Tidak ada bulan selain dari bulan Ramadan itu tempat yang sangat berkah. Bayangkan dari pagi sampai malam, selesai berbuka ada lagi kebaikannya. Hmm. Tidur ada kebaikannya. Apapun yang kita lakukan di situ ada kebaikannya. Apalagi tanggal 25. Bagaimana cara memaknai
Ramadan ngomak itu ada pesan-pesan moral dari filsuf kita. Nantikan setelah dia nyeduh dan ngempos rokok Sebat dua Pak. sepat dua pak. Saya pikir kalau berbicara tentang makna Ramadan itu sendiri, pasti di pribadi masing-masing akan berbeda kita lalui dan merasakan hal itu. Tapi saya coba untuk menyederhanakan itu biar Puas biar karena kita sudah berbicara tentang oase tadi kan. Ya mantap. Sebelum Ramadan datang saja saya sendiri merasakan itu cuaca dan lingkungan angin sekitar itu berbeda, Pak. Kan kerang kita berjorak. Lain pas kode masih kode misalkan, kok yang lain hijab pasti datang puasa lu. Yang lain doang hijab. Ada ilmu pengambu itu? Bukan ilmu pengambu. Tapi memang apa? Saya tidak paham ya ilmu pengambu itu apa. Cukup mungkin di ngomak aja dan saya sama dia yang tahu tentang gimana cuaca. Kembali ke cuaca. Iya, kalau kita kaitkan itu semua hal yang terkait dalam menyambut Ramadan itu sampai alam pun berbeda dalam penyambutannya. Saya pikir begitu, itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Pertengahan saja secara tidak langsung dari awal mudah berjorak ini. Iya. Mudah berjorak kan biasa sab pertama di bulan Ramadan itu ramai kan. Nah, itu awal-awal bahwa bagaimana penyambutan meriah secara tidak langsung. Importnya gitu. Iya. Secara tidak langsung kita lihat seperti itu. Lalu pertengahannya bagaimana? Iya. Lalu ujung-ujungnya bagaimana? Pasti banyak ini pun kerasa lingkungan kita buat saya itu alam ini sudah berbeda karena mau pergi Ramadan nih. Karena oase yang sudah ada itu mau habis kita minum sama manusia-manusia. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kembali kepada individu masing-masing kalau berbicara tentang kekhususan itu sendiri, Pak. Nah, berbicara tentang ngomak 1 tahun, ya buat pribadi saya ini bentuk ladang dakwah saja, ladang dakwah literasi ya. Gitu. Memang jarang kita bukan jarang tapi mungkin agak kurang diminati jarak dakwah literasi ini. Akhirnya tetap menjadi sebuah ngomak ini tetap mudah-mudahan akan tetap menjadi ladang dakwah buat kita semua. Amin. Itu saja buat saya 1 tahun Dengan ngomak. gaya khas ngomak ya. Iya, dengan gaya khas ngomak yang memang ada literasi budayanya, ada literasi agamanya, literasi IT-nya dan sebagainya yang tidak terlepas dari keterkaitan budaya Sasak itu sendiri. Oke. That's right. Dan personal. Iya. Ya, masing-masing personal berbeda cara pandang dan keilmuannya. Iya. Nah, itulah yang menjadi Biar jelas menjadi Bhinneka Tunggal Ika itu. Iya, benar. Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Bagus. Bukan Ika ditinggalkan oleh Eka. Ya, siap. Ya. Ya, memang begitu ciri khasnya dan saya juga harus merubah ini ciri khas saya ya. Kalau tadi ini banyak maaf karena baru selesai berada di mimbar itu jadi saya kok langsung aja begitu. Jadi saya kembalikan gaya Amali itu ya. Kalau gitu ini kan Amalinya begini caranya. Ya. Itu tadi tentang pandangan dari teman-teman atau kru dari Ngomak, Bang Bas dengan Ansih, seorang desain grafis ya, Bro Hak dengan filsufnya, dengan budayawannya, dan Amali dengan kesederhanaan dan ngebanyolnya. Dan ada satu teman kita yang belum datang ya, nanti sebentar lagi akan dia datang ya, dengan kemarkesotannya ya, dengan melalang buananya turun gunung naik gunung seperti ninja Hattori. Nah, syukurnya dia tidak ada di Jepang ya, hanya jadi belencong. Jadi apa istilahnya? Apa? Kalau di Jepang kan ninja Hattori. Kalau di belencong apa? Ninja apa namanya? Enggak ninja, belum di ninja.
Jadi Ujat Pak. Hah? Ujat saja Pak. Oh, di bawah pohon. Kan dia sering meloncat ujat itu Pak ke Oh, gitu. bambu. Kayak ninja ya. Iya. Oh, kayak ninja. Iya. Ya, karena dia tinggi ya. Iya. Oke, iya, siap. Sorry Ya. Rar. Sorry ya. Sorry, Ral. Sorry. Mungkin bisa di video call nanti. Ya, nanti video Ngobrol. call ya. Oh iya Anunya, benar. Oke, nanti bisa di video call ya. Nah, dia sudah enggak sabaran datang ke sini, tapi ada yang perlu diselesaikan. Itulah kita Saya sambilan coba video call ya. Ya, sambil kita video call bahwa dia penting banget. Ya, berkaitan dengan 1 tahun ngomak, ada yang perlu juga ngomak sampaikan kepada halayak rame bahwa per hari ini kita nonton di berita itu kenapa mesti harus ada gelar UST atau TGH yang menyalahgunakan simbolik agama untuk berbuat hal yang tidak baik. Satu, kedua dengan labeling dari masyarakat, dari gelak dari masyarakat dengan UST, dengan TGH atau dengan KH itu agak viral diberitakan, baik di Kompas, di TV One, di surat kabar, media online itu marah. Bahkan ada yang bertanya di rumah itu, kok bisa ada UST yang berbuat seperti ini? Nah, berbuat baik dan buruk itu, terutama berbuat baik itu adalah hasil dari sebuah kasih sayangnya Allah kepada kita. Terus kalau berbuat buruk itu adalah hasil dari perbuatan kita yang tidak bisa dilalui dengan ancaman nafsu. Maka fungsinya bulan Ramadan itu adalah untuk mengekang hawa nafsu sehingga dia tidak merajalela. Tetapi ada kemarin itu Mas Bro, ini agak kita bahas sedikit ini, karena rentan. Ada kemarin itu di bulan Ramadan justru dia lebih senang untuk melakukan yang seperti itu. Itu tanda kutip. Ada di wilayah-wilayah sini, saya tidak sebutkan, tetapi di media orang sudah tahu. Itu pun punyanya orang diselesaikan dan digarap dan sebagainya. Gimana maksudnya, saya nggak paham. Ya balik belah, istilahnya kayak hewani itu loh. Coba diperjelas lagi. Saya kurang paham ini. Jadi ini manusia, dia belaga. Ya, dia belaga di bulan puasa. itu. Tapi punya orang yang dilaga itu di bulan Ramadan. Itu ceritanya di mana? Itu ceritanya ada di wilayah ini. Ini mana? Kan tidak perlu disebut. Oh iya. Tidak perlu disebutkan. Pokoknya ada di tengah ya. Sebut aja nanti kan bisa di. Iya, bisa disebut. Ya. Itu sudah viral kok. Tapi kok bisa dilakukan dan digerebek? Itu bisa begitu. Yang terjadi pertanyaannya kan? Jadi pertanyaan kok bisa? Ya bisa. Karena kan Pertanyaannya kenapa di bulan Ramadan begitu? iya, kenapa di bulan Ramadan? Itu dilakukan oleh Berarti ST tadi di itu ya. di bulan-bulan yang lain boleh. Di bulan-bulan yang lain justru kan mencederai Tuhan, sudah melenggu setan, tapi kok dia melebihi dari setan? Berarti dia setan. Iya. Ya benar kan? Kan kalau yang lain ya pasti ada setannya. Ini kan Tuhan sudah membelenggu itu. Tapi kok dia tidak mengalahkan setan? Melebihi dari itu. Itu tidak perlu dikhawatirkan dan tidak perlu dirisaukan, sebab karena kita memang dekat sama dua hal, fujur hawa taqwa, kecenderungan manusia itu untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Tinggal dia selesaikan. Fujur hawa taqwa, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kau sucikan ini, maka akan berhasil. Kalau kau burukkan di dalam itu, maka itulah fungsinya Ramadan. Romat yang panas-panas itu biar kita tidak jadi hal yang tidak bagus. Ya, sangat erat kaitannya dengan tanggal 17 Ramadan dengan 25 Ramadan. Sebab kenapa? Disitulah
kita akan memetik hasil dari petunjuk Al-Quran. Maka pada malam ini yang lain lagi ngaji mushaf, dia baca Quran, kita lagi Ngaji talbik. talbik. Artinya kita mau mengaplikasikan makna dari wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, kira-kira para netizen dan para pemirsa dimanapun berada sudah mengerti dan paham tentang apa yang kita baca itu. Tidak hanya dibaca, tetapi yang lebih utama dari bacaan itu diaplikasikan bacaan itu. Setelah kita tilawah kan, kita tadaburi, tahu maknanya, ditalbik, artinya kita memahami dan kita laksanakan apa perintah itu. Inilah baligu anil ayat wal asr, biar hal-hal itu bermakna. Nah, lagu isik heran semerton jari lagu malah deh heran aneh mulai wa kecenderungan semakin belik jawangana semakin belik apa ujian godaan. Iya, jadi ya nane kita orang raket birang kance teng begal Deboji kurang dengan sa nih Dembo jadi ukuran dengan sa meni dan dembo jadi ukuran dengan sa meni. Ada lagi sa meni, ada sa cingkrang, dembo jadi ukuran. Jadi ukuran no adalah la'allakum tatakun. Lagu ya ndek la'allakum tatakun ya tekun lalu. Sagawe salain hai. Begitulah. Sembari kita lanjutkan, bagaimana Bang Bas? Cara kita menyikapi problema per hari ini. Banyak dari para orang-orang yang mesti kita harus tauladani itu berbuat di luar sangkaan, berbuat dari hal-hal yang kurang anfaedah, iya kan? Itu senang dia, sekarang heran-heran doang, mulai wahyu tak tertunjuk angkir, si Allah Ta'ala. Iya, kena habis pikir lah kita. Karena saya juga, iya, kalau dibilang bingung ya jelas bingung Pak. Apalagi saya mungkin kadang sering bertanya-tanya, ya mungkin pertanyaan awam lah yang sering orang-orang pertanyakan, kan di bulan puasa itu setannya dibelenggu. Tapi kok masih banyak orang yang melakukan hal-hal buruk gitu. Malahan saya bertanya begini, di bulan Ramadan itu setan dibelenggu atau Tuhan sedang istirahat? Tapi apakah Tuhan betul istirahat? Iya. Karena kan memudahkan kita, setan dibelenggu, berarti Tuhan mau istirahat dong. Berarti kalau dia Tuhan istirahat, berarti dia mujazimah nanti. Gimana? Kalau dia Tuhan istirahat, berarti dia mujazimah. Kalau pemahaman karena kan kalau paham mujazimah itu, kalau dia tangan dia seperti tangan gitu. Dia ada sifat manusianya berarti. Terus kalau dia misalnya dia di ars, berarti dia seperti singgasana gitu kan. Trilogi jadinya trilogi. Tri pendapat dalam tauhid itu. Kalau bagi amali sederhana, Tuhan itu dia lagi menguji kita dan kok sudah bahas Tuhan jadi ya, dia lagi mengikat sesuai dengan di Al-Quran itu, dia sudah ikat itu, dia tidak dikasih untuk melakukan itu. Tetapi ada dua yang dilepas sama Tuhan, haknya kita, yaitu apa? Jihad binafs. Ketika berkaitan dengan 17 Ramadan, lagi perang Badar pada bulan Ramadan tersebut, kalah antara yang hak dan batil. Yang pihak hak ya Rasulullah 313 dan 3000 pihak Abu Jahal. Selesai Abu Jahal dibantu oleh malaikat kan. Nah, di situ kaitannya bahwa Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, ada enggak sahabatku arak perang paling dahsyat, yaitu apa? Jihad binafas, yaitu nafsu. Nah, jadi dia tidak bisa dikekang nafsu itu oleh orang yang tidak mau ngekang. Dia tidak mau atur. Iya. Terus yang kedua, minal jinnati wan nas.
setan ada lekan jin, lihat manusia. Hmm. Nah, saat paling ganas itu lihat manusia. Akhir aneh. Wah, kebeng bagus bulan ini lagu gawe, gawe Tuhan lihat semuanya. Tapi dia tidak hiraukan. Kan itu. Nah, itu berarti Tuhan istirahat enggak? Kalau bicara Tuhan dalam perspektif yang beda, dia Tuhannya. Nah, Tuhannya tapi dia. kalau Allah, ya kan? Ah, oke. Tapi kalau Allah, tidak bisa kita akan menjadi si Tuhan. Ah, gitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kembali ke sana unsur hakikatnya. Tapi kalau bilang Tuhan itu Tuhannya dia, nah, ya kan? Dia menuhankan yang itu. Jadi itu yang jadi Tuhan. Sama dengan kita lagi sholat Allah Akbar. Ingat kan? Pupuan, makanan, berarti iya jadi Tuhan. Ndek lillah no Allah Ta'ala. Allah tahu nanu berarti dia jadi Tuhan. Dia Tuhan. Saat Tuhan saat asli nama Allah no, ya ndek dia butuh istirahat dan dia butuh tempat. Kira-kira menu unin amal. Gimana Bang Mas? Saya agak nalar, saya memang agak ini tadi jadi sedikit menguak aja sedikit pikiran saya aja, ya biar nggak terlalu beku pikiran saya, jadi saya keluarkan saja pikiran saya. Tapi bagus Tuhan kalau di yang lain, ini kita lagi apa? Lagi berada di video, di live dan sebagainya. Nanti yang lain, soalnya orang mau gogohan kan, nah orang yang lain dan sebagainya itu akan berpandangan nanti berbeda. Oke. Tapi it's okay, itu ritme cara berpikir dari Ngomak, itu kekhasannya. Ada budayawan, ada amak kangkung, ya soalnya sedang makan kangkung baru selesai kan. Ada desain dan ada pengalaman. Ya. Cep. Apalagi Bang Bas harapannya filsuf harapannya untuk ke depan ini. Ya, sesuatu yang kita bisa lakukan di Ngomak. Tadi pesan-pesan moralnya, sekarang entry pointnya apa yang perlu kita kerucutkan di Ngomak ini. Setelah 1 tahun kita bisa evaluasi lah di sini apa yang perlu kita kuatkan. Kalau penguatan ya mungkin apa ya, kita tidak bisa berbicara tentang subjektif ya kalau tentang berbicara tentang hal itu, Benar. tapi lebih apa ya, lebih kepada penguatan komitmen kita untuk berbicara tentang bahwa ini lagi-lagi adalah ladang dakwah kita. Bagaimana bukan hanya sebatas mencari entry point tadi tentang apa ya, tentang bahwa entertainment itu sendiri. Oke, ya. Itu perlu ditekankan. Kita ngumpul ini, para suami ini, ya bukan untuk itu. Tapi poin penting adalah ini adalah oase, ya kan? Oase sebagai basis untuk ayo kita bercinta sama Tuhan lewat ngobrol ini gitu ya. Karena pribadi-pribadi kita ini pasti haus. Jelas. Pasti haus walaupun apa dalam diri pribadi manusia itu kebanyakan air, tapi tetap kita haus. Nah, jadi dalam sebuah filosofi juga nafsu itu diibaratkan air, Pak. Jadi kita akan tetap haus walaupun ada lebih banyak air dalam diri kita pribadi masing-masing. Jadi nafsu nggak pernah mau ini berhenti. Jadi mengalir terus ke sana kemari walaupun tempat sih apapun barang doang lain jelepong. Iya. Berarti harus diatur. Iya, harus dikasih ritme. Kasih ritme, jeda. Oh, saya ingat itu. Saya sebagai amali biar bergerak kemana. Iya, biasa di manage lah. Di manage, artinya nafsu itu di manajerial. Oke, itulah maksudnya Ramadan itu di manajerial. Bukan berarti dikekang dengan kanggo menikah, kanggo kalau memangan kan melendar nafsu itu. Artinya diatur di manajerial. Benar seperti katanya filsuf tadi itu seperti air. Jadi di Ngomak ini adalah
Puasa ladang dakwah. ladang dakwah. Oke. Kira-kira kalau kita ajak yang ODGJ. ya Kita mau Gimana ya? mau ODGJ ya. di sini kita ajak dia ngomak gimana ya? Atau kita langsung ngomak di grassroots ada orang gitu. Boleh juga. Menarik itu Yang ya. menarik kayaknya. Kan ada itu. Coba ada saran-saran bagi teman-teman yang lain, coba bisa ditulis di komentar. Ada lagi yang lain? Yang lain apa ya? Ini bentuk apa namanya ya? Bentuk apa? Pembacaan literasi juga kan terkait fenomena-fenomena yang memang kayak tadi disebutkan, kenapa di bulan Ramadan harus seperti itu kejadiannya. Terus banyak hal lagi yang memang yang belum tentu yang jowongnya besar. Iya. Belum tentu yang ada garis 11-nya di sini. Ada 11. Iya katanya sih tadi kan begini ya. Tadi 11. Saya kira Kelakar. saya kira 0. Iya siapa? Yang penting jangan di sini aja Pak. Oh di sini. Yang penting jangan di sini. Oh iya. Nanti gendul dah Pak. Ada almarhum Jojon kan. Itu dia. Nanti saya tahu kalau ingusnya itu yang 11 turun sini. Iya. Itu dia. Just Pak. kidding semeton. Oke. Kalau saya masih itu greget saya. Bang Bas, Mungkin kita juga bisa kasih program besok terkait Oke. memang kita bahas apa ya? Lagu yang memang kan kita sudah ada rencanakan itu. oh iya. Terkait lagu yang memang nanti bagaimana persepsi kita masing-masing terkait lagu itu. Maknanya. Iya. Gitu ya. Oke, itu menarik tuh. Ya, di tag setelah Idul Fitri kita akan bahas. Diingatkan ya, para pemirsa dimanapun berada, diingatkan kita akan tag video, kita akan ngobrolin tentang lagu menurut perspektif Talent masing-masing dari talent ngomak atau kru ngomak. Nah, kira-kira apa lagunya itu Bang Bos? Ini kan penciptanya. Pak lagunya gimana? Lagu ngomak itu maksudnya itu. Mungkin itu yang jadi pembuka. Iya, buka. Coba Oke. 1, 2, 3 gimana? Liriknya? Ngobrol santai, Ngobrol santai. bermakna selalu. Iya. Nah, Jadi maaf ya. ini dah kita lagi ngobrol santai tapi Ada bermakna. maknanya. Soalnya beda. Ada orang yang ngobrol sampai dia larut malam, berlarut-larut, dia larut dari obrolannya itu. Enggak sambil minum larutan. Kalau itu enak dia. Oh, enak. Enak kalau larutan. Bagaimana kalau dia minum yang melarutkan? Ya kan? Ada yang begitu. Tapi insya Allah, aku yakin di ngomak ini dia ngobrol santai, larutan tidak ada. Justru dia anti untuk larutan. Tapi dia larut dalam bercinta sama Tuhan. Nah, sama orang-orang yang mencintai Tuhan. Bagaimana Mas? Kan kita harus bercinta sama Tuhan. Nah, itu dah. Besok kita mau bercinta sama Tuhan melalui lagu karangannya. Halo Bang Bas. Mungkin ada saran juga mungkin dari penonton apa yang kita bahas ke depannya bisa juga nanti di tulis Dan di nanti komen. kita akan ajak juga akan lebih di upgrading lagi narasumber baik dari penggiat literasi, musisi, agamais dan tokoh-tokoh sentral itu kita akan ngobrolin di ngomak ini. Satu, kedua juga mudah-mudahan mohon doanya bagi semuanya kita akan coba belajar satu makna yang berbeda dari ODGJ yang biasanya kita anggap bahwa dia adalah orang yang terpinggirkan, memang sering dia berada di pinggir jalan kan. Nah, kadang-kadang di pinggir kali, pinggir mana-mana dan dipinggirkan oleh orang-orang. Tapi ada nilai di situ, kita sebagai manusia harus hablu minan nasnya. Nah, itu nilai nanti yang bisa kita lakukan juga ya. Yang selanjutnya juga nanti bagi teman-teman yang mau ada karya atau ada produk-produk itu bisa kami juga apa istilahnya sounding ya atau promotion di ngomak ini.
banyak hal yang harus kita lakukan di Ngomak sehingga menjadi hal yang lebih baik. Satu lagi filsuf dan Bang Bas, yaitu nanti akan ada live juga, live streaming, dan kita juga bisa lewat IG dan TikTok ya, di YouTube juga. Nanti tidak hanya off air tapi bisa on air live. Tapi mungkin bisa juga ya kalau kita misalnya bahas tentang bisnis atau Ya, itu kalau apapun. mungkin ada Bisnis. penontonnya ngomong yang bergelut di bidang usaha kecil gitu kan, bisa mungkin kita datangkan narasumber bisnis, di bidang ya. bisnis. Benar. Seperti bidang bisnis dan dunia digital gitu bisa kayaknya. Bisa. Semuanya pokoknya tidak bisa semua. Karena tadi ini sebuah oase itu kan bukan hanya sebatas apa namanya, sebisa mungkin kita tidak mengkerucutkan ilmu agama itu hanya sebatas nahwu, fikih, dasar dan sebagainya, tapi ilmu-ilmu yang lain itu pun itu adalah ilmu agama termasuk IT, bagaimana nanti dikaitkan dengan rasa kecintaan kita terhadap, misal kayak contohnya berbicara tentang shortcut di keyboard Ctrl Z ada pengembalian kan, undo, bagaimana pengembalian kita kepada Tuhan, tajalli tahallinya kan begitu nanti. Karena bahasa agama itu kita sulit menyederhanakannya, yang akhirnya ladang dakwah yang kita inginkan agak kita pilih-pilih akhirnya. Ya per hari ini memang suka pilih-pilih. Suka pilih-pilih ya. Makanya di Ngomak nggak usah pilih-pilih. Kita pilih apa kebutuhan dari netizen. Jadi beragama itu kenapa mesti harus ribet begitu? Iya. Kita harus nikmati agama itu, bercinta. Jangan sampai orang itu anti untuk beragama. Islam ini sudah rahmatan lil alamin. Rasulullah bertemu dengan siapapun, it's okay. Kenapa kita harus kalau sekat buat gitu? Nggak usah pagar-pagaran lah gitu kan. Lebih baik pagar rumah gitu loh maksudnya. Kalau diri kita nggak usah pagar-pagaran. Karena cara pandang kita kan berbeda-beda. Iya juga sih. Iya, karena cara pandang kita berbeda-beda yang akhirnya penafsiran kita pun terkait sesuatu hal itu pasti berbeda. Saya masih ingat pesannya Tuan Guru Bajang. Kalau ada perbedaan itu, cari persamaan dan terus gaungkan persamaan sehingga kita tidak pecah belah. Namanya pecah ya pasti belah. Kalau sudah belah ya pasti pecah, tersangkur. Iya kan? Kenapa mesti harus kita peruncingkan yang beda? Iya. Justru kita harus samakan supaya dia menjadi enak. Itulah ini berbeda potensinya. Brohak berbeda potensinya, keilmuannya. Bang Bas berbeda potensi keilmuannya. Abror berbeda potensi keilmuannya. Tapi kita bisa berada di sini Ngomak, ngobrol bermakna, saling tutur, saling aja, saling sedok, saling anton. Pokoknya saling-saling. Yang penting pendek saling temuri. Karena saya ingat tentang sebuah hadis tadi, makanya bilang cara pandang ya. Tentang sholat itu, Pak. Saya hadis itu. Sholat itu ibadah. Bukan. Sholatlah kamu. Sholatlah seperti kau melihat aku sholat. Nah, ada kata melihat di sana, Pak. Nah, kalau berbicara tentang melihat pasti cara pandang. Jelas. Bukan berbicara bagaimana tentang, kan artinya sudah di hadis itu termaktub jelas bahwa bukan seperti aku sholat, tapi seperti kau lihat aku sholat. Bagaimana cara jadinya? Ya para sahabat berbeda-beda akhirnya kan. Nah, tapi ini bukan tentang sholat, tapi ini bagaimana cara kita memandang sesuatu. Artinya kita pasti berbeda dalam cara pandang itu. Ya itu yang terbesit tadi, akhirnya saya berbicara tentang hal itu akhirnya. Oke. Saya setuju. Sebab kenapa? Allah itu menciptakan kita dari berbeda.
ada laki, ada perempuan. Ya. Kalau dia sama laki-laki, itu yang banyak sekarang. Boti. Itu yang harus kita selesaikan. Jadi Lut balik kaum Lut, tapi bukan Nabi Lut maksudnya. Di situ dulu kaum yang Melen begitu. telut ya kan? Melen telut, Pas perkenaan sak main melen. Melen sande sorok-sorok lekan muri. Wah, meni endah main apa main gaplek. Tak menarik ini. Main embung-embungan endah kan? Itu maksudnya. Bener nggak? Iya. Iya. Ya, menarik deh itu misalnya yang tadi sholatlah ini ada makna di situ, makna tersirat dan makna tersurat. Iya. Jadi kalau makna tersuratnya ya lihatlah dengan cara Rasulullah. Tapi kan berbeda Ya, saya cara melihat makna itu. ada makna yang berbeda di sana selain Iya. sholat itu sendiri kan? Benar. Gitu. Ya, artinya di situ ada makna kalau dalam linguistik itu in-flight meaning-nya. Kalau tekstualnya begitu hadisnya. Tetapi kalau dalam in-flight meaning harus kita lebih dalam. Sama dengan 17 Ramadan Iya. dan Lailatul Qadar. Kan orang pandang orang tertentu saja. Iya, Tidak. iya. Jadi semua dapat jikalau dia berbuat baik pada malam itu, semua akan dilipat gandakan. Berbuat buruk juga akan dilipat gandakan. Nggak bisa lalu nangok kau aneh ya beku ini. Ya berbeda-beda pandangannya seperti itu. Artinya semua orang itu dapat. Diskon besar-besaran berarti. Dalam udah kulkas sekarang bukan mau beku. Beku kan, ini simpanan kan. Makanya ada ya ini. Ketika ada orang yang pergi ke Madinah, dia akan kebuka kubahnya yang ada di Madinah, masjid itu kan. Terus dia lihat, ya Allah, ini Lailatul Qadar, bintang 2, wih luar biasa. Langsung tembus langit. Ternyata memang menulis masjid le Madinah ya kebuka simpanan Lailatul Qadar, angka perlu taran ilmu. Ndek tengah doang, ndek tentaklin buta tajah kasih Allah Taala. Guru-guru ande bisa marah tajah. Ada marah Iqra. Iya. Enggak ngaji Iqra doang. Iqra alif ba, kan Iqra doang. Kan ada mari kanan belajar malik. Ya Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya baca dengan nama Tuhan berminta ke baca. Maksudnya pandangan bentan mikir. Ini mikir ya ini dengan pelat-pelat TGH ke UST ke HA terus Buya terus ameni angka gawe sak. Oknum ya bukan. Iya, maksudnya bicara, oknum, ya, benar, bukan semua TGH. Iya, nah, maksudnya nanti kita dicari Pak. Iya, kan kita baca di berita begitu. Saya juga kok bisa itu yang ditulis? Iya. Namanya saja. Tapi kan memang penyedap rasa bagi teman-teman kita yang supaya dia berjalan viral, iya. biar dapat itu. Namun ini yang viral nendek nih masalah, yang berdik dengar awas soal ini bagus. Ya, sebelum kita closing, ada yang perlu disampaikan kepada kita semua dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah barometer bagi Fadli, Amali, Pak Hak, Filsuf dan Bang Bas sebagai desain grafis. Memberi yang banyak, ketika memberi sesuatu yang banyak, kita menganggap itu sangat sedikit yang bisa kita berikan kepada siapapun. Menerima yang sedikit dari siapapun ke kita, itu kita anggap sangat banyak. Kita mendapatkan sesuatu yang sedikit tapi sangat banyak kita anggap. Itulah syukur. Sebab kenapa? Kalau yang biasa, lamun luwih mau luwih gatih mau tapi kalau dia sedikit ndek kesyukur ndek mai gatih kebalik. Kalau kita memberi yang sedikit kita bang wah tak bang keluwe ini padahal tahu sih nabeng ada 1.000 rupiah 2.000 rupiah padahal niat HP iPhone balen ngeledak beli lagu pengen dengan
ngene-ngene orang 5.000 mun tak paring keluwe. Dedek sak menu. Itu maksudnya. Embe tau syukur no. Kira-kira menulah menurut Amakli. Sebelum kita tutup, sekali lagi atas nama pribadi Amakli Dan mohon maaf lahir dan batin. Silakan. atas nama pribadi juga mohon maaf jiwa dan batin. Silakan. Ya. Atas nama pribadi juga mohon maaf lahir dan batin. Dan atas nama yang goib yaitu Abror si pengalamangan, kita maafkan dan saya wakili dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batinnya si Abror. Sekali lagi atas nama kru Ngomak mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Ngomak Ngobrol bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santai Bermakna selama